Hai, selamat siang. Video kali ini tanggal 20 Desember 2024, tepatnya hari Jumat. Sebelumnya kita ke Tian'an 100 Trees dan kita ke daerah Xintiandi. Ini masih di daerah Shanghai dan besoknya kita mau ke kota Taichou. Dan ini dia kita kembali ke bus, lalu kita makan siang dulu di sini. Dan ini aku lihat gedung di Shanghai bagus banget dan nggak tahu itu apa. Lalu kita melanjutkan perjalanan. Ini kita sudah sampai di rest area sekitar jam 4 sore. Jadi tadi kita berangkat dari Shanghai itu jam 2 siang. Dan ini bentuk toiletnya. Toiletnya semuanya aman, bersih, nggak ada jackpotnya. Dan ini kita mau jajan dulu. Ada banyak toko makanan di sini dan anak-anak memilih untuk makan McD. Jadi kita bungkus McD untuk makan di perjalanan nanti. Dan gak jauh dari McD ini adalah King Coffee, tapi pakai aplikasi, jadi kita diajarin cara pesennya. Sekitar 1 jam kita di rest area ini, menikmati makanan-makanan cemilan kecil dan kopi, lalu kita melanjutkan perjalanan sekitar jam 5. Selama perjalanan pemandangannya seperti ini. Lalu kita sampai di kota Taichou itu sekitar jam 19.30 dan kita langsung pergi makan. Setelah kita makan baru kita check-in di hotel. Dan hotelnya itu seperti ini penampakannya. Nama hotelnya adalah Taichou Mansion New Century Hotel. Dan kita bermalam di sini cuma 1 hari, besoknya kita akan ke Ruyi Bridge, jembatan kaca yang bentuknya seperti batu giok Ruyi. Karena nggak ada kamar connecting room, jadi kita kamarnya sebelahan. Dan ini dia balik lagi ke kamar bilang kalau internetnya bekerja dengan baik. Jadi internetnya cepet banget. Lalu ini toiletnya lengkap banget di sini. Biasanya tuh nggak ada bidetnya, dan di sini ada bidetnya, lengkap sama blower dan segala macam, semua udah otomatis. Nggak lama beberes, kita mau tidur dan selamat pagi. Ini dia liftnya. Kita mau turun ke bawah, kita mau makan pagi dulu, dan pemandangannya seperti ini di sekitar hotel. Untuk menu makan paginya seperti ini cocok banget buat anak-anak. Jadi biasanya anak-anak itu ngambil nasi goreng yang chow yang tadi. Dan di sini ada beberapa cake juga. Ada roti seperti biasa, susu, dan ini aku aneh banget, ini apa ya? Ini kayaknya ketela kali ya. Dan ada ubi, lalu telur rebus, dan menu favoritnya anak-anak ada xiaolongbao. Setelah makan kita balik lagi ke kamar dan ini untuk kartunya cantik banget. Lalu kita beberes dulu sebentar dan kita akan turun ke bawah jam 8.20. Dan ini kita semua sudah ada di lobi, kita mau menunggu bus dulu dan kita melanjutkan perjalanan. 8.30 kita sudah jalan dan selama perjalanan pemandangannya seperti ini, jarang banget gedung-gedung tinggi, masih banyak lahan hijau dan ruangan terbuka. Perjalanan kita sekitar 1 jam, jadi jam 9.30 kita sudah sampai di area Senxiangju, scenic area. Kita mau ke Ruyi Bridge nanti. Dari sini sudah mulai takjub melihat pemandangannya bagus banget, dan ini adalah pintu masuknya. Lalu di belakang itu adalah tempat parkir untuk bus-bus tadi. Dan kita masuk ke area ini karena perjalanan jauh dan sedikit mendaki, nanti kita mau ke toilet dulu. Jadi sebelum pintu masuk ini, di sebelah kanan ini adalah toilet dan bentuk toiletnya seperti ini. Senjiangju artinya tempat tinggal para dewa. Berada di kawasan Taman Nasional Xianju di Tiongkok Timur. Terdapat kurang lebih 60 titik pemandangan indah yang akan kita lihat nanti. Dan ini kita scan tiketnya dulu, lalu kita melanjutkan perjalanan. Masih baru beberapa langkah tapi sudah mulai takjub, banyak banget tebing-tebing yang cantik dan pemandangan yang indah. Kita berjalan menuju stasiun cable car dan katanya cable car-nya ini cukup untuk 8 orang. Tetapi pas kita lagi ngantri tiba-tiba kita terpisah. Jadi cable car yang pertama itu isinya cuma 6 orang. Jadi kita terpisah nih, kita cuma berdua dan udah cuma 2 orang aja di dalam cable car ini. Dan pemandangannya seperti ini. Kita menaiki cable car ini sekitar 5-7 menit untuk sampai di atas. Setelah sampai di atas, nanti ada eskalator yang menuju ke kiri, tapi itu katanya lagi rusak, jadi kita tidak bisa naik ke atas. Lalu kita melanjutkan perjalanan ke bagian kanannya. Dan ini dia bagian kanannya.
mengikuti jalan setapak ini dan ternyata di bagian belakang itu ada yang lagi antri, jadi kita ikut-ikutan antri dan ternyata di sini ada spot fotonya seperti ini. Antriannya tuh kayak begini, jadi kita ikut-ikutan antri. Lalu hasil fotonya seperti ini. Setelah baca-baca, nama untuk spot foto ini adalah Buddha's Grace on the Lotus. Pegunungan di sini tampak membentang luas, terpisah-pisah dan berlereng curam. Dan katanya waktu terbaik ke sini itu sekitar bulan Juni sampai Agustus karena air terjunnya mengalir dengan deras. Dan ini aku datang di bulan Desember. Bagus juga musim dingin karena air terjunnya beku dan terlihat seperti batu giok yang berkilau yang menggantung di pegunungan. Dan ini kita lagi jalan, kita melewati bagian bawah dari stasiun si cable car yang tadi kita naikin. Sebenarnya perjalanannya tuh jauh banget, tapi nggak terasa karena kita melihat pemandangan yang indah. Jadi ini dia, kita mau menuju ke satu titik yang tempatnya bagus juga pemandangannya. Dan di sini ada satu batu di sebelah kiri, itu batu tebing. Dan setiap batu yang indah ini ada namanya. Seperti batu besar yang tadi kita lihat di bagian kiri, itu ditulis The Legendary Pearl of the Divine Condor. Jadi di sini ada nama untuk batu-batuannya seperti ini. Kita bisa membaca dan kita sambil foto di sini. Dan untuk lebih jelasnya batunya itu seperti ini. Lalu kita ambil foto dulu sebentar di bagian sini dan kita melanjutkan lagi perjalanan menyusuri jalan setapak ini. Dan ini kita sudah mencapai 1/4 perjalanan dan kita lihat ke belakang. Tadi kita dari sebelah sana, di sebelah tebing si The Legendary Pearl of the Divine Condor. Lalu kita lanjut lagi perjalanan ke depan, kita mencari titik batu lagi. Untuk tebing yang lagi di foto itu namanya Tathagatas Divine Palm. Lalu kita melanjutkan lagi perjalanan. Di sini ada toiletnya, jadi yang mau ke toilet bisa ke toilet dulu di sini. Dan untuk tebing yang ini namanya Immortality Beach Garden. Lalu di sini ada spot foto bagus, jadi kita foto dulu di sini. Lalu kita sambil nunggu yang lain ke toilet. Dan ini kita sudah melanjutkan perjalanan. Kita foto duduk dulu. Dan sampailah kita ke tempat ini. Di sini juga ada rest areanya dan ada minimartnya. Lalu ada jual es krimnya di sini. Dan es krimnya lucu banget bentuknya. Jadi kita beli satu, kita coba. Dan bentuknya itu Ruyi Bridge seperti itu. Dan nanti di atas minimartnya ada tempat untuk foto-foto, spot foto seperti ini. Dan ini dia, nanti kita akan berjalan menuju ke jembatan Ruyi Bridge yang di sebelah sana. Dan ini bagus juga buat foto-foto kalau di bagian atas itu. Lalu kita turun lagi dan ini kita sudah mendekati jembatannya. Dan inilah dia, kita sudah masuk ke areanya si Ruyi Bridge. Ruyi Bridge ini adalah jembatan kaca yang berbentuk seperti batu giok Ruyi. Dan ini batu gioknya adalah simbol keberuntungan. Dengan panjang jembatan 100 meter dan tinggi di atas sana 140 meter. Ruyi Bridge ini dirancang oleh ahli baja struktural He Yun Chang namanya, dan dimulai pada tahun 2017 lalu dibuka pada tahun 2020 bulan September. Jadi jembatan ini terdiri dari 3 jembatan. Ini jembatan yang satu yang sebelah kiri, yang ini yang tengah. Lalu nanti kita akan ada di jembatan yang sebelah kanan. Jadi ini jembatan yang ada di tengah-tengah. Untuk pijakannya seperti itu, warnanya merah dan orange. Lalu untuk jembatan di kanan dan kiri yang seperti itu, jembatan kanan dan kirinya. Ini kita lagi berjalan di jembatan sebelah kanan. Jadi ini jembatan 1, tengah jembatan kedua, dan sebelah sana jembatan ketiga.
Saat kita menaiki dan menuruni tangga, kita dapat melihat ke bawah tebing-tebingnya itu seperti apa, karena ini ada banyak rongga-rongganya. Lalu di bagian tengah itu ada kaca seperti ini. Jembatan kacanya kita bisa melewati dari ujung ke ujung. Setelah melihat struktur dari jembatan ini, keahlian negeri Cina dalam arsitektur itu memang tidak usah diragukan lagi. Kalau kita melihat dari jauh atau dari drone, jadi aku ambil di Google, itu penampakan dari si jembatan, si Ruyi Bridge ini adalah seperti ini, menggabungkan dua lembah dari kanan dan kiri. Dan katanya terinspirasi dari batu Giok Ruyi, dan bentuk batu Giok Ruyi adalah seperti ini. Jadi ya memang benar, kalau kita lihat dari jauh memang benar-benar mirip sama si batu Giok Ruyi ini. Besok kita akan pergi ke pegunungan Huangshan dan pegunungannya juga cantik seperti ini. Dan setelah aku baca-baca, kenapa sih Cina punya banyak banget pegunungan yang indah? Karena katanya ada banyak aktivitas tektonik dan erosi alami. Erosi alami inilah yang membuat selama jutaan tahun itu membentuk tebing-tebing yang curam seperti tadi. Dan waktu kita mau turun ke bawah, ternyata ini untuk cable car-nya bisa berisi sampai 15 orang atau 20 orang. Dan ini gede banget sih untuk cable car-nya. Beda sama yang tadi yang cukup untuk 4-6 orang. Lalu kita melanjutkan perjalanan, kita naik si mobil ini untuk sampai di depan. Kita naik mobil ini sekitar 5 menit untuk sampai di depan. Dan ini kita pilih di belakang biar kita bisa menikmati pemandangan seperti ini. Dan sampailah kita ke pemberhentian terakhir dari si mobil yang tadi. Ternyata kita masih harus jalan beberapa langkah lagi. Dan di sini ada beberapa toko. Tadi ada toko menjual pernak-pernik seperti giok. Lalu kita ikutin aja jalan setapak. Dan di sini ada yang jual cemilan. Dan sepertinya nih cemilan khas dari sini. Jadi kayak biskuit yang dalamnya tuh ada kayak dagingnya gitu. Lalu di sini juga kita bisa pakai kostum adat sini. Lalu ini kita lagi menuju ke bus. Waktu efektif yang kita habiskan di area si Ruyi Bridge ini adalah sekitar 3 jam. Jadi tadi kita sampai di sini sekitar 9.30 dan kita sudah sampai di tempat makan itu sekitar 12.40-an. Dari tempat tadi menuju ke tempat makan ini hanya sekitar 10 menit dan ini dia tempat restorannya. Di depan restorannya ada daging babi yang mentah tadi yang masih dijemur. Dan kita melanjutkan lagi perjalanan, kita berhenti di rest area sekitar jam 4 sore. Ini perjalanan kita menuju kota Huangshan, jadi kita 2 hari di kota Huangshan dan menginap di Huangshan Tiantu International Hotel. Dan kita nanti sampai di Huangshan City, Tungsi District itu sekitar jam 6 sore. Jadi perjalanan itu sekitar 5 jam, tapi kita tidak terasa karena ada pemberhentian di rest area yang tadi dan rest areanya cukup bagus, jadi nggak berasa perjalanannya. Sepanjang perjalanan kita disuguhi pemandangan seperti ini dan ini sudah malam, kita sudah sampai di restorannya seperti ini. Restorannya cukup bagus, jadi ada tempat untuk fotonya, jadi kayak ada jembatannya gitu dan makanannya seperti ini. Dan ada menu unik di sini, ada disediain tebu, jadi kita makannya digigit-gigit gitu dan kita buang ampasnya. Dan inilah dia hotelnya penampakannya seperti ini adalah toiletnya. Kita sampai di hotel jam 7.30 malam dan selamat pagi. Video selanjutnya kita akan mengeksplor Huangshan City, Tungsi Old Street, dan Huangshan Scenic Area. Dan cuplikannya seperti ini. Kalau tadi di Tungsi Old Street yang banyak tempat untuk belanjanya, dan ini adalah Huangshan Scenic Area. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya. Thank you for watching, bye!